Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, annyeonghaseyo yorobun, balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan coba melanjutkan di bab 3 ya, yang materi yang kemarin sudah kita bahas, teman-teman, ya. Tentang bab 3 bentuk formal ya. Formal ada yang untuk kata benda ya, bab 3 kata benda bentuk formal, yaitu mulai dari ada imnida, imnika ya, kemudian terakhir adalah animnika untuk yang kalimat negatif. Ini kemarin sudah kita bahas ya, teman-teman. Anda bisa lihat layar saya? Bisa ya? Bisa. Oke, kalau bisa, ini kemarin sudah kita bahas. Kemudian kemarin saya berikan tugas ya untuk Anda kerjakan. Pertama contohnya ini, apakah benda itu jauh pesawat? Pesawat bahasa Koreanya adalah bienggi ini teman-teman ya. Kemudian diminta dirubah ke dalam bentuk kalimat tanya ya. Di sini kalimat tanya benda itu jauh. Benda kan got ya. Itu jauh berarti pakainya jo. Kalau kita tuliskan berarti gimana? Berarti jogot ya. Seperti ini jogot untuk kalimat tanya. Jogot partikelnya apa? Pakai en, nen, iga atau keso, nanti pilih salah satu ya. Tergantung daripada penggunaan akhirannya ya, akhiran daripada si subjeknya itu seperti apa. Ini jogot karena kenapa pakainya en? Karena got itu akhirannya adalah konsonansi siot, makanya pakainya en. Boleh pakai en atau boleh pakai i ya. Jadi jogosen bihenggi, bihenggi sebagai ininya ya Robun, si bendanya ya. Imnika kalimat tanya dalam bentuk formal seperti itu. Jadi jogosen bienggi imnika, benda itu jauh, apakah bienggi? Bienggi itu artinya pesawat. Seperti itu. Kemudian kalimat positif berarti sama ya. Dengan yang atas tinggal diganti akhirannya jadi imnida. Kemudian yang bawah ini jogosen bienggiga animida. Kenapa di sini agak berbeda? Karena untuk yang bentuk kalimat negatif ini ya, diberikan partikel teman-teman ya, berikan partikel di belakangnya seperti ini. Ada partikel lagi, ini kan bienggi, bienggi berarti bisa pakai ga ya, karena bienggi akhirnya adalah vokal i, kemudian diakhiri anim nida yang menyatakan bukan. Jogosen benda itu jauh, anim bukan, bienggi artinya adalah pesawat. Seperti itu ya Robun untuk penjelasannya ya. Kemudian di sini ada nomor 2 ya. Nomor 2 saya minta tolong dikerjakan. Sudah dikerjakan belum nomor ini? Yang latihan ini. Sudah ya? Mas Purdi Sudah, sudah Sam. Mas Purdi? Sudah, Sam. Ya, Mas Purdi coba dibaca Belum, Sam. kalimatnya. Apakah orang ini polisi? Oke, berarti kita jawabnya gimana kalau diganti ke dalam bentuk kalimat tanya? Isarami Gyeongchal Imnida. Betul ya. Imnika. Imnika, oke betul. Sebentar ya, saya coba siapkan keyboardnya. Oke, di sini teman-teman. Berarti kita penulisannya adalah Isarami begitu ya? Isarami. Iya, Sam. Isarami, kemudian Gyeongchal ya. Ini kan polisi adalah Gyeongchal. Gyeongchal. Oke. Gyeongchal. Kemudian akhirnya apa? Imnika. Imnika, betul ya. Seperti ini ya Robun ya. Jadi ini diakhiri kalimat tanya. Isarami ya. Kalau i yang depan berarti diartikan apa? Ini diartikan apa, Mas Purdi? Ini, Sam. Ini saram orang ya. Oke, Orang. Isarami berarti orang ini. Gyeongchal itu polisi, Imnika ini apakah? Berarti orang ini apakah polisi? Seperti itu untuk penjelasannya ya. Kemudian kalau kalimat positifnya gimana, Mas Purdi? Isarami Gyeongchal Imnida. Nah, akhirnya berubah bunyi menjadi imnida. Seperti ini ya. Imnida. Iya, betul. Akhirnya adalah imnida, teman-teman. Kemudian kalau kalimat negatifnya gimana? Berarti Isarami ya, Gyeongchali Animnida. Gyeongchari ya. Nah, ini boleh ya, boleh pakai i lagi atau boleh kalau gitu depannya dikasih n. Ya, misalkan depannya pakai n begini. Isaramen, kemudian Gyeongchal, Gyeongchali kayak gini ya. Boleh seperti ini atau boleh dua-duanya i juga boleh, sama saja ya, teman-teman. Seperti itu, tapi diusahakan berbeda supaya lebih paham ya.
Kalau depannya ini misalkan isaram, berarti bisa pakai en. Ini ya, isaramen. Oke, kemudian baru akhirannya ini yang untuk partikel kata bendanya kita pakai yang i. Ya. Kemudian akhirnya apa bunyinya? Anim, nih. Animnida. Betul, seperti itu. Terima kasih Mas Kurdi ya. Iya, Sam. Ada yang salah jawabannya, teman-teman? Ada yang berbeda? Ada yang jawabannya berbeda? Mas Kasiro, teman-teman yang lain gimana? Mas Agus jawabannya betul, Mas Agus. Kariska betul jawabannya. Betul. Yang salah yang negatif, Sam. Oh, yang negatif kurang apa? Kurang i. Oh, kurang partikel ya. Ya, nanti Iya. ditambahin ya. Karena kalau yang negatif partikelnya ada dua di kata kerja, di subjek dan di kata benda, seperti itu. Oke. Selanjutnya, teman-teman, saya minta tolong siapa nih tadi? Mas Agus ya, silakan Mas Agus. Nomor 2 dibaca soalnya. Apakah di situ apotek? Apakah di situ apotek? Kira-kira di sini untuk subjeknya gimana? Di situ ya. Di situ. Di situ berarti gimana kalimat Koreanya? Goginen. Gogi, betul ya. Gogi, partikel pakai apa? Pakai nen ya. Oke. Nen. Boleh pakai nen, boleh pakai ga ya, Nen. teman-teman. Mas Agus pakai goginen. Sama saja, teman-teman. Kenapa pakainya nen, Mas Agus? Saya tanya dulu. Karena vokal i. Karena akhirannya gogi adalah vokal Terakhiran. i. Oh iya. Ya, betul ya. Vokal. Iya. Oke, kemudian setelah goginen apa tuh? Pakai yang yaku. Ya, Sam. yakuk seperti Apakah? ini ya. Iya, Apotek. yakuk. Setelah yakuk, kalimatnya berarti akhirannya adalah Imnika. imnika, betul ya, teman-teman. Imnika seperti ini. Oke, jangan lupa tanda tanyanya ya. Jadi kalau kita baca gimana ini Mas Agus untuk kalimat tanyanya? Goginen yakuk imnika. Oke. Yakuk imnika, betul ya. Kemudian Mas Agus, kalau kalimat positifnya gimana berarti? Diganti imnikanya jadi imnida, Sam. Oke. Jadi Goginen kalimatnya yakuk imnida. Oke, betul ya. Goginen yak. Imnida akhirannya. Hanya perubahan akhirannya saja, teman-teman. Kalau nida berarti dia kalimatnya positif kayak gitu. Ya, kalau imnika, ya kalau nikah itu berarti dia kalimatnya dalam bentuk formal. Kemudian ada lagi sini untuk kalimat negatifnya gimana? Berarti Goginen yakuk amimnida. Nah, ada yang kurang. Partikel yang keduanya belum yakuk. Ya? Iya. Yakukan. Yakuk, Iya, partikel yang kedua. Nah, yaguki ya. An. Yaguki boleh. Iya. Yagukan boleh, yaguki boleh ya. Biasanya pakai yang i, teman-teman ya, untuk yang kata benda itu. Seperti itu ya. Kata benda Yaguki, biasa. kemudian akhirnya anim nida. Amimnida. Ya, gini ya. Seperti ini, teman-teman. Silakan diisi ya bagi yang masih belum sesuai, silakan. Terima kasih Mas Agus ya. Ada yang salah? Ya. Mas Bayu betul? Mas Ansori? Belum mengerjakan, Sam. Belum mengerjakan. Waduh, mana ini? Betul. Betul ya. Oke. Selanjutnya Mas Nortan, silakan Mas Nortan. Yang kemarin belum masuk soalnya, Sam. Oh, kemarin nggak masuk. Yang hari Jumat ya? Iya. Oke. Mas Nortan dibaca soalnya. Iya, Sam. Apakah benda ini kipas angin? Oke. Untuk kalimatnya Igosen Sonpyeonggi imnika. Igosen. Kalimat tanyanya ya Igosen Sonpyeonggi imnika. Sonpyeonggi. Yang ini. Imnika ya akhirnya ya. Iya, Sam. Oke, betul seperti ini ya, teman-teman.
ini ada igosen ya. God itu kata tunjuk, god itu artinya benda ya. Jadi igosen artinya benda ini, an sebagai partikel subjek. Sonpunggi itu artinya adalah kipas angin. Imnika ini kalimat tanya artinya apakah. Kalau kalimat positifnya berarti gimana Mas Nurtan? Igochen Shonponggi Imnida. Ya, akhirnya berubah bunyi jadi imnida. Perhatikannya diganti Imnida. Betul. Ya, seperti itu. Jadi mudah kalau ini tuh hanya penggantian belakang. Jadi sebelum maksud tujuannya adalah biar teman-teman itu paham bahwasanya oh ini kalau misalkan kita pakai imnida berarti itu kalimat formal ya dalam bentuk positif. Kalau yang kalimat negatifnya gimana berarti Mas Nurtan? Igosen, sonpunggi, Igochen Shonponggi ga Animda. Nah, Ga itu ya. pakai partikel ga. Terima kasih. Animnida. Kayak gini ya teman-teman. Animnida. Nah, silakan dicek. Ada yang salah lagi nggak? Coba yang salah siapa? Silakan disampaikan. Igosen sonpunggi imnika ya. Apakah ada benda ini? Apakah kipas angin? Kemudian igosen benda ini adalah kipas angin. Kemudian igosen sonpunggi ga animnida. Benda ini ya bukan kipas angin. Seperti itu. Selanjutnya nomor 5. Kamaya, Kariska silakan. Dibaca soalnya Kariska. Apakah orang itu guru? Oke, apakah orang itu guru? Kalau kita bikin kalimat tanya gimana Kariska? Josarami? Oke, di sini ada orang itu ya. Oke, kita Iya. pakai ini untuk itunya bebas ya. Boleh pakai jo, boleh pakai ge ya, karena di sini tidak ada keterangan itunya dekat atau jauh. Ya. Boleh pakai jo sarami atau ge saram. Kalau Anda jawabnya ge saram juga boleh ya, bebas. Jo saram. Kayak gini ya. Jo saram partikelnya apa? Iya. Partikelnya? I. Partikel apa kayak I. gini ya. Jo sarami, kemudian terus apalagi Kariska? Songseng. Sonseng. Iya, Sam. Songseng. Sonseng mim. Akhirnya Imni. kalimatannya berarti Imnida. Imnika. Ya, imnika ya. Kalau imnida itu kalimat Oh. positif seperti ini. Oke. Bener nggak jawabannya? Ya. Bener ya. Oke. Lanjut Kariska. Untuk kalimat positifnya gimana? Berarti Josarami. Josarami, kemudian Songseng. Imnika. Songseng. Imnida. Ya, akhirnya berubah bunyi menjadi imnida. Aduh, sorry. Imnida. Kayak gitu ya. Jadi berubah bunyi. Bunyinya menjadi imnida. Kenapa imnida? Karena imnida ada kalimat positif. Kemudian kalimat negatifnya gimana, Kariska? Josarami. Josarami. Songseng. Berarti songseng nim Nim. ada partikelnya ya. Di. Nah, kayak gini. Songseng nimen. Oh. Oke, akhirnya apa? Imnida. Sudah dikerjakan belum di rumah? Sudah ya? Sudah belum, Kariska? Sudah, cuman yang negatif saya segitu. Sam. Gimana yang negatif? Belum diisi? Atau Yang salah? negatif keliru. Oh, Enggak, salah. Kurang partikel tambahannya itu. yang ini ya, kurang ya. Ya, silakan nanti ditambahin ya. Iya. Jadi untuk kalimat tanyanya Josarami Sonseng nim imnika. Orang itu ya, orang itu jauh ini teman-teman. Apakah guru? Kemudian Josarami, orang itu jauh adalah guru ya. Josarami Sonseng nim menanimida ya. Orang itu jauh bukan guru seperti itu ya. Jadi pahami ya. Ada yang merasa masih bingung teman-teman sebelum saya lanjutkan? Cukup jelas ya? Ya, silakan Mas Ade. Gimana?
Saya masih kebalik yang Josarami itu Hmm. jadi Josaramen sama Songseng Oh, Men partikelnya itu jadi kebalik. Partikel Songseng subjeknya Nimi. kebalik gitu ya. Iya, Bebas Mas Ade nggak apa-apa ya. iya. Jadi untuk partikel ini boleh pakai. Kalau depan sih sebetulnya diusahakan pakai yang en atau nen. Ya, berarti kan di sini bisa pakai en ya. Kayak misalnya ini ditukar. Kalau Mas Ade berarti yang depan pakai en ya. Boleh, bagus malah seperti itu ya. Jadi untuk Iya. yang depan diusahakan pakainya adalah yang en seperti itu. Makanya untuk yang belakang itu pakai i atau ga. Ya, kecuali yang ini, misalnya yang atas ini kan tidak ada ya. Artinya hanya satu lah, dibutuhkan partikel itu hanya satu. Jadi bebas mau pakai yang mana aja. Kalau yang kalimat negatif kan ya diusahakan yang depan pakainya nen atau en. Supaya yang belakang bisa pakai i. Tapi yo kayak gini juga sama saja sih. Nah, yang penting ada. Sebetulnya keduanya dipakai juga boleh ya. Misalkan di sini Jo Saram, Sarami, di sini Sonseng Nimi juga sama. Cuman kayak nggak enak didengarnya ya. Makanya kita pakai Jo Sarami, Sonseng Nimen atau Jo Saramen, Sonseng Nimi, Anim Nida itu juga boleh. Nah, sama saja ya Robun. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya nomor 6. Mas Haris, silakan Mas Haris dibaca soalnya. Apakah Silakan. benda itu jauh sepeda? Oke. Berarti apa dulu yang ditulis? Kalimat tanya dulu Sam. Oke, berarti benda itu jauh. Jogosen Oke, jogosen itu ya. jauh. Jogot, sorry. Ya, jogosen. Jogosen seperti ini. Kemudian setelah itu, Jajonggo oke, jajongo ya. sepeda. Jajongo. Ya Sam. Terus, Imnika oke, akhirannya adalah imnika. Betul ya untuk kalimat tanya imnika teman-teman. Nih ya. Kemudian selanjutnya kalimat positifnya gimana Mas Haris? Jogosen Hmm. Jajongo Imnida. Oke, akhirannya berubah bunyi menjadi imnida ya. Betul sekali ya Ya teman-teman. Sam. Nah, seperti itu. Kemudian yang kalimat negatif gimana? Jogosen Oke. Jogosen. Jogo Jajonggonen Animnida. Oke, boleh. Jajongonen juga boleh seperti Nen. ini. Terus akhirannya Animnida. Iya, betul. Ini ya. Ya Sam. Silahkan dicek jawabannya. Atau yang belakangnya pakai ga misalkan. Jajongoga itu juga boleh ya. Jajongonen. Jogosen, jajongoga boleh atau jajongonen juga boleh. Ini jogoshi juga boleh ya. Di sini pakai e misalnya itu juga boleh, sama aja. Ya. Seperti itu, teman-teman. Nomor 7. Terima kasih Mas Haris. Mas Farah silakan. Dibaca soalnya. Halo, Ya. apakah orang itu degi? Ya, berarti gimana penulisannya? Gusarami, Gimana? Yori, Gusarami, Gusarami, ya. Gesaram. Saram. Gusarami, Gesarami ya, pakai i berarti. Gesarami, kemudian Yorisa, betul. Imnika. Imnika untuk kalimat tadi. Betul ya, Yorobun. Ketempel di sini. Oke, betul. Kemudian kalimat positifnya gimana, Mas Faras? Gusarami, Yorisa, Imnida. Imnida. Imnida ya, bukan Ibnida. Oke, kemudian Ya, kalimat ininya, kalimat negatifnya gimana? Gusarami, Yorisa, Yorisa, Ga, betul ya, Yorisa ga boleh. Terus
Animnida. Anim- Betul ya, teman-teman. Seperti ini. Betul ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk penjelasannya ya. Silakan nanti dikoreksi. Saya rasa betul ya. Ada yang salah nggak? Ada yang salah atau betul semua? Betul semua ya. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan. Kemudian kita akan melanjutkan ke bawah ya. Nih, kita akan melanjutkan ke bentuk informal. Silakan dibuka bukunya teman-teman. Bahwasanya untuk kata benda ini ada yang bentuknya formal tadi di atas ya. Kalau formal itu berarti akhirannya adalah imnika kalimatannya, imnida kalimat positif, dan animnida untuk kalimat negatif. Nah, kalau yang bentuk informal, jadi ada bentuk formal dan informal. Ini yang informal nih teman-teman. Informal lebih mudah ya. Untuk informal itu bunyi akhirannya adalah iyeyo atau yeyo ya. Untuk kalimat tanya itu bunyinya adalah iyeyo atau yeyo diakhiri dengan tanda tanya seperti ini. Itu artinya apakah teman-teman? Ya. Artinya apa? Artinya apakah? Kemudian nanti di bawah juga ya di kalimat positif itu bunyinya sama iyeyo atau yeyo juga tapi diakhiri oleh tanda titik. Nah, nanti mungkin agak kesulitan ya kalau misalkan dalam kalimat langsung gitu loh. Ya. Kalau misalkan orangnya ngobrol langsung nih, "Gesarami nugueo," misalkan gitu. "Gesarami nugueo." Nah, itu kan di situ ada kalimat akhiran yeyo ya. Akhiran yeyo cuman kita nggak tahu nih kalau orang yang ngobrol secara langsung kan dia itu nanya apa ngomong langsung kayak gitu loh. Cuman kita lihat kalimat depannya di situ kan nugu yeyo. Kalau nugu berarti artinya siapa? Artinya dia kalimat tanya dalam bentuk informal seperti itu. Ya, nanti ada penjelasannya di depannya. Oh, di depannya ini kalimat tanya. Nanti kita bahas lebih lanjut di bab 3 mengenai kalimat tanya. Banyak ya, macam-macam kalimat tanya seperti itu. Oke, jadi untuk kalimat tanya dalam bentuk informal bunyinya adalah iyeyo atau yeyo. Artinya apakah? Diakhiri tanda tanya seperti ini ya. Untuk rumusnya subjek tambah dengan partikel ditambah dengan kata benda ditambah dengan akhiran iyeyo. Akhiran iyeyo ini dipakai ya untuk kata benda ya. Kata benda ini yang berakhirannya adalah konsonan. Oke. Jadi kalau akhiran kata bendanya adalah konsonan, Anda pakainya yang iyeyo. Ingat-ingat ya. Kemudian untuk kata benda yang berakhirannya adalah vokal, teman-teman, maka pakainya adalah yang yeyo seperti ini ya. Ini dikasih tanda tanya supaya yang menandakan bahwa dia adalah kalimat tanya. Contoh ya untuk yang akhiran yeyo ini. Ini kan kalimatnya adalah i sarami ya. Saram ini kan ada partikel i berarti dia subjek teman-teman ya. Saram orang i ini berarti orang ini i saram itu artinya orang ini. Hakseng i yeyo. Kenapa hakseng ini pakainya i yeyo akhirannya? Karena hakseng akhirannya adalah konsonan i yang seperti itu ya. I sarami hakseng i yeyo. Orang ini ya. Orang ini apakah si siswa seperti itu. Kalau kita artikan dari belakang pun sebetulnya bisa ya. Kayak misalkan di sini ya, kita ngartiin dari belakang dulu. Apakah orang ini siswa? Itu juga boleh ya. Itu tidak salah ngartiin seperti itu. Artinya terserah dari teman-teman nanti enaknya seperti apa untuk mentranslate. Kalau kita sarankan mulai dari subjek ke depan ke sini, kemudian baru ke belakang lurus ke sini ya. Seperti itu. Oke. Kenapa pakainya iyeyo? Karena hakseng atau kata bendanya ini akhirannya adalah konsonan. Oke. Kalau yang ini gimana nih? Yang nomor 2 nih. Coba dibantu translate ya. Di sini ada goginen byongo niyeyo ya. Ini kan ada akhirannya konsonanian, makanya dia pakai iyeyo lagi. Gogi itu artinya di mana? Di sini, di situ, Di situ apakah rumah sakit? Betul ya. Kalau kita artikan di situ, kemudian apakah rumah sakit? Jadi byongwon artinya rumah sakit teman-teman. Benar ya. Begitu di situ sebagai subjek ya di situ. Kemudian apakah yeyo byongwon rumah sakit. Seperti itu ya untuk penjelasannya. Silakan diisi. Belum ada isinya ya di buku. Kemudian selanjutnya di sini subjek tambah dengan partikel kata benda diakhiri dengan yeyo. Kalau tadi yang atas adalah iyeyo,
Kalau yang selanjutnya adalah yeyo, jadi hanya yeyo saja. Digunakan untuk apa? Untuk kata benda yang berakhiran vokal, teman-teman. Nah, jadi kalau kata bendanya akhirannya adalah vokal, huruf vokal, maka Anda bisa menggunakannya adalah dengan akhiran yeyo. Contoh yang ini ya. Jogoshi, ini teman-teman, jogoshi komputo yeyo. Ya, jadi kalau komputo akhirnya pakai yeyo. Kenapa? Karena komputo akhirannya adalah vokal O, teman-teman. Ini ya. Jogoshi, benda itu jauh, ya. Apakah yeyo? Komputer artinya komputer. Yang ini nomor 2 ya. Kesarami, ya. Saram itu apa? Saram Orang. Kalau Orang. kata tunjuk artinya Itu, orang itu dalam kurung dekat. orang itu, betul, dalam kurung dekat. Ya, ini tersirat ya. Jadi makna dekatnya itu tersirat, teman-teman. Dekat atau jauh itu tersirat. Kemudian Eisa yeyo. Eisa itu artinya dokter, yeyo artinya apakah. Berarti apakah dokter. Seperti ini ya. Kenapa pakainya yeyo Eisa? Eisa kenapa pakainya yeyo? Karena Eisa akhirannya adalah vokal A. Jadi kita pakainya yeyo seperti ini. Oke? Bisa dipahami, teman-teman? Bisa ya? Jadi untuk kalimatannya bunyinya adalah iyeyo atau yeyo seperti itu ya. Silakan ditulis. Sudah? Sudah ditulis ya, Robun? Baik, kalau sudah saya coba lanjut ke bawah ya. Mohon ditunggu. Oke, ini ya. Kita coba lanjut ke bawah. Nah, ini. Oke. Kalau tadi kalimatnya adalah kalimat tanya, ya Robun, dalam bentuk informal bunyinya iyeyo atau yeyo. Kemudian kalau kalimat positif dalam bentuk informal bunyinya sama ya, iyeyo atau yeyo juga. Yang bedain apa, Sam? Yang bedain kalau di kalimat itu akhirnya, teman-teman. Ya. Jadi kalau dalam kalimat positif iyeyo atau yeyo sama bunyinya, tapi akhirannya adalah titik. Kalau akhirannya tanya berarti artinya apakah. Kalau akhirannya titik berarti artinya adalah. Seperti itu. Untuk penggunaannya sama dengan yang atas. Iyeyo atau yeyo, ya. Iyeyo itu digunakan untuk akhirannya konsonan ya. Kata benda yang berakhiran konsonan. Kalau yang yeyo digunakan untuk kata benda yang berakhirannya adalah vokal. Seperti itu ya. Contoh yang ini, igosen benda ini cilpan iyeyo adalah cilpan. Cilpan tuh papan tulis. Iyeyo berarti di sini diartikan adalah. Kenapa cilpan pakainya iyeyo? Karena cilpan huruf terakhirnya adalah konsonanien. Seperti itu. Yang nomor 2 ini. Joginen shijang iyeyo. Jogi berarti di mana jogi? Di sana ya, jogi itu di sana. Berarti kalau kita artikan di sana jauh ya, teman-teman. Kalau jogi itu berarti dia jauh, di sana jauh ya. Shijang iyeyo. Shijang artinya pasar, iyeyo artinya adalah. Berarti adalah pasar seperti ini. Diakhiri titik. Kenapa? Karena diakhiri titik berarti dia kalimatnya positif seperti itu. Ya, silakan di ini teman-teman. Diisi. Oke. Sudah diisi? Joginen Shijang Yeyo di sana jauh adalah pasar. Selanjutnya di sini ya. Untuk yang berakhiran yeyo berarti rumusnya adalah subjek sama dengan partikel kata benda dan diakhiri yeyo. Yeyo ini digunakan untuk kata benda yang berakhirannya adalah vokal. Contoh yang pertama, kesarami orang itu dekat, yorisa yeyo ya. Kenapa yorisa pakainya yeyo? Karena yorisa akhirannya adalah vokal A ini ya, teman-teman. Karena akhirannya vokal A jadi kita pakainya yeyo. Oke. Jadi kalau kita artikan adalah gesarami orang itu dekat adalah ya, yorisa itu koki. Orang itu dekat adalah koki. Seperti ini jawabannya ya. Silakan diisi. Kemudian untuk yang nomor 2 ya. Nomor 2 kalimatnya adalah igosen ya. Got artinya benda.
kan artinya adalah partikel subjek, jadi dia tidak diartikan ya. Di subjeknya ini igosen berarti benda ini teman-teman. Nembi yeyo adalah nembi. Nembi itu panci teman-teman ya. Jadi igosen benda ini kita tulis benda ini, kemudian nembi yeyo adalah nembi panci. Akhirannya adalah titik. Jangan lupakan akhirannya ya. Kemudian kenapa pakainya yeyo? Karena nembi akhirannya adalah vokal i. Bahwasanya untuk yang berakhiran vokal kita pakainya adalah yeyo. Ya. Kalau yang akhirnya konsonan berarti i, ye, yo. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya. Kemudian ya sama dengan yang atas ya teman-teman. Kalau misalkan kalimatnya adalah ini apa? Negatif teman-teman ini seperti ini kalimatnya negatif. Maka dia penyebutannya adalah ani yeyo. Jadi kalau ani itu artinya tidak. Ya. Jika Anda menemukan kata-kata ani, itu artinya adalah tidak. Seperti itu. Kayak di atas ya, untuk kalimat formalnya itu kan animnida. Ya. Kalau kalimat informalnya berarti ani yeyo. Seperti itu ya. Kalau yeyo itu berarti artinya informal. Seperti itu. Ani yeyo artinya bukan. Untuk rumusnya adalah subjek, partikel, ya. Partikel subjek teman-teman. Kemudian kata benda diberikan dengan partikel juga. Nah, jadi ada dua sama dengan yang di atas ya, yang bentuk formal. Artinya partikelnya ada dua, partikel subjek dan partikel dari kata benda. Kemudian diakhiri dengan ani yeyo. Contoh yang ini ya. Gegosen benda itu dekat. Cegi itu buku. Ani yeyo. Berarti kalau kita artikan gimana? Benda itu dekat, bukan cegi. Cegi artinya buku. Jadi partikelnya ada dua ya. Ini satu untuk partikel subjek, kemudian partikel kata bendanya yang ini. Kayak gitu. Ingat ya, nanti kalau misalkan nulis jangan sampai lupa teman-teman. Harus diberikan seperti itu. Yang ini ya. Saya minta tolong Mas, siapa nih? Yang belum dipanggil siapa tadi ya? Mas Farah sudah belum ya? Sudah, Sam. Sudah, Mas Ansori. Halo Mas Ansori. Ya, halo Mas. Mas Ansori silakan dibaca dulu. Nomor 2. Ya, Saramen. Ya, betul. Saramen. Kusuga. Gasuga, oke. Kemudian Gasuga. akhirannya Akhirannya a. ini apa? Enggak, ini dibaca. Kusuga ani yeyo. Oke, ani yeyo. Saram itu apa? Ini artinya gimana? Jo saramen artinya apa? Jo saramen. Orang itu jauh. Orang itu jauh. Orang itu jauh. Kemudian ani artinya apa ani? Ani itu bukan. Bukan. Ani. Betul. Gasu itu artinya penyanyi ya Robun ya. Jadi kalau kita artikan adalah orang itu jauh, bukan penyanyi. Itu ya teman-teman untuk cara mentranslate-nya. Terima kasih Mas Ansori. Mas Bayu, silakan Mas Bayu. Dibaca. Yoginen. Ya, terus. Wajang. Ini dibacanya hua ya. Wajang. Wajang terus. Wajang Siri. Wajang Siri. Siri. Realnya naik ke sini jadi R. Aniyeyo. Wajang Siri akhirannya Aniyeyo, betul. Kalau kita artikan apa? Ini wajang Siri itu artinya toilet, Mas Bayu. Gimana berarti artinya? Berarti yogi, apa itu yogi artinya? Tahu tuh saya. Kata tunjuk tempat artinya di sana. Artinya di sini. Nah, betul ya, di sini seperti ini.
Di sini kemudian ani itu berarti bukan ya teman-teman. Bukan. Kemudian wajangsil itu artinya toilet. Seperti ini. Jadi di sini bukan toilet. Kayak gitu ya. Yoginin wajangshiriani yo. Ya. Seperti itu. Kalau kata ani itu artinya bukan ya teman-teman. Animnida, aniyeyo ya. Seperti itu untuk penjelasannya. Oke. Kemudian ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan sebelum mengerjakan latihan. Ada pertanyaan sebelum mengerjakan latihan? Cara bacanya aja Sam. Soalnya ini kan sama-sama nggak ada kayak apa ya? Kalau di tulisan kan diketahui kalau ada tanda-tandanya itu Ya, berarti. ada tandanya ya. Iya tandanya. Ada Kalau di tandanya. percakapan kan gimana ya? Kalau di percakapan untuk membedakannya itu nanti akan ada yang namanya kalimat tanyanya ya Robun ya. Untuk yang ini, yang iyeyo dan yeyo ya. Ini biasanya untuk kalau misalkan kalimatnya kalimat tanya ya atau yang diakhiri tanda tanya kayak gini, kalau di obrolan langsung mana ya atas tadi ya. Kalau di obrolan langsung nanti di depannya di sini ada kalimat tanyanya. Contoh nugu yeyo ya, olma yeyo kayak gitu. Jadi ada kata yang menegaskan bahwa dia adalah kalimat tanya. Nanti di bawah ya silahkan dibuka bukunya di bawah ada itu tentang kalimat tanya itu macam-macam kalimat tanya ada di bawah teman-teman. Nanti kita coba bahas lebih lanjut. Nah itu kalau kalimat tanya itu digabungkan dengan yang akhiran yeyo ini. Jadi kalau Anda mau nanya misalnya Joshi ya ipodonen hangge olmayo kayak gitu kan olmayo kayak gitu kan. Nah akhirnya kan yeyo. Nah itu kan artinya kita nanya teman-teman ya. Kita nanya. Kenapa? Karena di situ ditegaskan dengan depannya adalah kalimat tanya. Ya kalau misalkan akhirannya ini komputer yeyo ya. Jogoshi komputer예요. Benda itu jauh komputer예요. Itu kan berarti kalimatnya langsung dari dua orang nih. Anda ngobrol dua orang langsung. Memang agak sulit ya kalau belum terbiasa tuh. Misalkan Anda ngiranya orang ngomong Jogoshi komputer예요. Itu ngiranya orang ngomong sendiri gitu loh. Padahal kan dia ngajak ngobrol dengan Anda. Nah gitu. Kalau ngajak ngobrol berarti kan itu kalimatnya apakah kayak gitu artinya. Ya. Kalau ditanya ya Anda jawabnya yeyo lagi kayak gitu. Jogoshi komputer예요. 네, 저것은 컴퓨터 예요. Jawabannya yeyo lagi, teman-teman. Kayak gitu. Cuma kan yeyonya ya itu adalah jawaban, berarti dia kalimatnya positif. Jogoshi komputer예요. Apakah benda itu jauh komputer? Anda jawab, 네, 저것은 컴퓨터예요. Kayak gitu. Oke? Kemudian ya, kita coba lanjut ke latihan soal teman-teman ya. Di sini ada sekitar 5, hanya 5 pertanyaan. Silakan nanti dirubah ya. Contoh, saya beri contoh dulu teman-teman. Ya. 1. Di buku sudah ada isinya belum ini yang nomor 1? Sudah ya? Sudah ada, Sam. Sudah ada ya. Oke, sebentar saya coba ini dulu biar teman-teman paham ya untuk cara merubahnya. Oke, yang pertama di sini kalimatnya adalah di sana jauh adalah sekolah. Berarti gimana di sana jauh? Berarti pakainya adalah jogi ya. Jogi, aduh sorry. Oke. Jogi. Nah, berarti pakainya apa? Kalau gi berarti kan partikel subjeknya adalah bisa pakai nen. Bisa pakai nen atau jogiga kayak gini ya. Joginen lah ya. Kita pakai depannya pakai joginen, kemudian adalah sekolah ya. Di sini kan diminta kalimat tanya dulu teman-teman ya. Berarti pakainya gimana? Joginen hakyo. Hakyo, kemudian akhirnya apa? Akhirnya pakai iyeyo atau yeyo? Hakyo akhirnya adalah vokal yo. Berarti kita pakainya adalah yang yeyo. Seperti itu ya. Yo, seperti ini. Terus jangan lupa kalimat tanda tanyanya seperti ini. Karena ini kan kalimat tanya. Joginen hakyo yeyo ya. Di sana jauh apakah hakyo? Hakyo itu artinya sekolahan, teman-teman. Ya. Seperti itu. Kemudian ya, saya coba edit dulu ini biar Anda paham perubahannya. Nih. Kemudian kalau misalkan dalam bentuk kalimat positif berarti gimana?
Kalau kalimat positif berarti sama teman-teman, hanya dirubah saja akhirannya jadi tanda titik seperti ini ya. Nah, hanya itu saja. Kalau kalimat negatif gimana, Sam? Kalau kalimat negatif berarti ada dua yang dirubah. Yang pertama mulai dari sini ya. Hakyo ga, terus akhirannya adalah ye, aniye yo, seperti itu ya. Aniyeyo, seperti ini. Karena kan dia kalimatnya negatif ya teman-teman. Seperti ini. Silakan dipahami. Cukup jelas untuk tugasnya. Ini nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kira-kira bisa dipahami nggak? Sama nggak dengan jawaban yang di buku teman-teman? Kalau ada perbedaan disampaikan ya. Kadang ada yang typo. Gimana? Cukup jelas ya? Jelas ya Robun? Gimana? Ada pertanyaan atau masih ini? Silahkan disampaikan. Oke, cukup jelas ya. Kalau cukup jelas silakan dikerjakan. Nomor 2, 3, 4, dan 5. Silakan ya. Saya beri waktu 9 menit ya untuk mengerjakan 4 soal. Silakan teman-teman. Nanti kita langsung bahas di sini ya. Sam, kalau langsung nyoba gitu gimana, Sam? Langsung nyoba maksudnya? Langsung nyoba, langsung jawab gitu. Mau langsung nyoba ya? Biar yang lain ngerjain dulu ya. Kadang kan tidak Oh, semuanya ini. Nanti ya, sabar ya. Kita beri waktu nyampe berarti 8 menit lagi nih. Silakan dikerjakan teman-teman. 4 nomor ya, 1 nomor 2 menit.
Ikut harus. Potong nitip duit ya, bisa dibayar dotong mah. Cuma segitu. Kalau pakai barang, Pakai naon? yang beli barang. Sih, jangan pakai mobil orang. Ini itu duitnya. Oh, tahu. Belanja kan nomor aku. Sabraha. Ngotong mah. Cino barangnya Oke, sudah ya. Sudah belum? Sudah. Oke, mulai dari Mas Ade. Silakan Mas Ade. Kalimatnya dibaca. Orang itu jauh adalah direktur. Oke, berarti gimana cara Jauh pembacanya? ramen sajang nimieyo. Kalimat tanyanya. Oke, bentar ya. Jadi kita penulisnya adalah jo, kemudian sa, Saram. ra. Akhirannya
Pakai partikel I atau N. Oke, I atau N. Kita pakai N coba ya. Hmm. Josaramen. Kemudian Sajang nim. ya betul. Sajang nim. Kemudian sajang nim pakainya apa? Sajang nim pakainya I. I, Y, Yeo. seperti ini ya. Terus jangan lupa tanda tanyanya. Ya, Josaramen, orang itu jauh. Apakah Bapak Direktur? Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang kalimat positifnya gimana, Mas Ade? Sama. Tinggal Sama ya. dititikin sama. Oke, betul ya. Tinggal diganti titiknya. Josaramen, ya, sajang nim iyo. Orang itu jauh adalah Bapak Direktur. Pakai titik seperti itu ya. Kalimat negatifnya gimana? Josaramen sajang nimi anieo. Sajang nimi, oke, pakai I. Anieo. Akhirnya anieo, betul ya. Anieo, seperti ini. Oke, betul ya teman-teman jawabannya. Ada yang merasa berbeda jawabannya? Ada yang merasa berbeda? Atau sama semua? Sama ya? Baik, kalau sama kita lanjutkan. Di sini Mas Kasiro ya. Mas Kasiro, silakan. Mas Kasiro. Ya, Ya, silakan dijawab. Ini dibaca dulu ya. benda ini adalah meja belajar. Oke, terus? Igosi Igosi. oh Igosi atau igosen boleh. Terus? meja belajar. Ya belajar itu apa? Saksong. Ya. Terus? Kemudian? Iya. Akhirnya? Iyo. Oke. Kenapa pakainya iyo, Mas? Karena di belakang yang meja belajar tuh hurufnya konsonan. Ya, karena huruf terakhir ceksang adalah konsonan. Selanjutnya. Ini? Sama. Gimana kalimatnya? Igosi. Ya, terus ceksang. Saksong. Ya. Akhirnya Iyo. Akhirnya titik. Iya, betul. Akhirnya titik. Tinggal diganti titik saja ya, teman. Iya, teman. Yang negatif? Igosi. Saksong. Terus? Ani iyo. Ada yang kurang? Partikelnya belum? Partikelnya. Ya, partikel kata bendanya berarti. Ani iyo. Ya, ini ya. Kan kamu depannya ini pakai I. Ini. Berarti di sini bisa pakai N. Kayak gini ya. Aduh. Iya. Oke, jadi ada partikelnya 2. Ingat-ingat ya teman-teman, jangan lupa ya. Untuk yang kalimat negatif, partikelnya ada 2. Ada di depan sama ada di
kata benda kayak gitu. Ada di subjek sama di kata benda kayak gini. Ya, kalau depannya pakai i, gosi ya cek sangen kayak gini jadinya. Oke? Seperti itu. Kalau di positif partikelnya ada. Gimana? Kalau di kalimat positifnya tuh ada nggak partikelnya? Tidak ada, hanya di kalimat negatif. Jadi kalau di kalimat negatif, partikelnya itu dua ya. Tadi kan sudah dijelaskan di atas, partikelnya ada dua. Nih contohnya ini. Ini ke partikel dua nih, ini satu, ini juga satu. Ya, akhirnya aniyeyo kayak gitu. Partikelnya itu partikel subjek sama partikel kata benda. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya kita mulai dari belakang ya, Mas Agus. Silakan Mas Agus. Dibaca soalnya. Di sana jauh adalah perpustakaan. Berarti gimana? Joginen. Joginen. Terus? Dosoguen. Ya. Terus? Iyeyo, tanda tanya. Pakainya i? Iyeyo, tanda tanya. Iyeyo, betul. Ini ya, kita pakai tanda tanya. Betul ya Mas Agus, seperti ini. Joginen, ya di sana jauh. Apakah Tosogan? Tosogan itu artinya adalah perpustakaan, teman-teman. Itu ya. Kalau kalimat positifnya gimana Mas Agus? Berarti Joginen. Dosoguen iyeyo, pakai titik. Pakai titik, betul. Gampang ya, tinggal diganti doang ya akhirannya. Kalimat negatifnya Mas Agus, berarti? Joginen. Dosoguen i. Dosoguen ada partikel i ya. I. Oke, tambah. Terus akhirannya? Aniyeyo. Aniyeyo, betul. Aniyeyo, seperti ini. Salah ya. Oke, seperti ini ya, betul teman-teman. Silakan dicek jawabannya. Kariska, betul Kariska? Ya, Sam. Betul ya. Ya. Kemudian Mas Bayu, Mas Ade, betul jawabannya? Betul, Sam. Betul ya. Selanjutnya di sini teman-teman ya. Kita lanjut Mas Purdi. Silakan Mas Purdi, nomor 5 dibaca soalnya. Orang itu adalah pegawai negeri. Oke, berarti gimana kalimatnya Mas Purdi? Gesaramen Orang Gongmuwon. dekat ya, berarti pakainya ge, kemudian saram ya. Iya, Saram partikelnya apa? Partikel subjeknya pakai en, Sam. Oke, ge saramen, kemudian Gongmuwon oke, gongmuwon. iyeyo. Akhirannya pakai iyeyo. Kenapa pakai iyeyo? Karena akhirannya konsonan, Sam. Nah, akhirnya konsonan, betul ya. Kemudian kalau kalimat positifnya gimana, Mas Purdi? Gesaramen Gongmuwon iyeyo pakai titik, Sam. Oke, betul ya. Gongmuwon iyeyo sama ya. Tinggal kita ganti akhirannya pakai titik. Itu kalimatnya positif. Kalau kalimat negatif gimana, Mas Purdi? Gesaramen Gongmuwoni aniyeyo. Ya, Gisaramun gongmuwoni Aniyeyo. ini ya, betul. Ya, seperti itu teman-teman. Ada yang berbeda jawabannya apa sama semua? Sama ya. Ada yang beda nggak teman-teman jawabannya? Dari 1 sampai 5. Sama ya. Oke, kalau sama kita coba lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke bawah di penjelasan tentang, nah kalau tadi di atas ya, kita kan sudah membahas dua nih di atas tentang
kata benda ya Rebun ya, bentuk formal dan informal. Masih ingat nggak tadi kita review sedikit ya. Untuk yang formal akhirannya itu kalau kalimat tanya imnika, kalau kalimat positif imnida, kalau kalimat negatif animni, nida itu yang formal ya, akhirannya seperti itu. Kalau yang informal akhirannya adalah iyeyo atau yeyo. Iyeyo digunakan untuk yang kata benda berakhirannya adalah konsonan. Kalau yeyo dipakai untuk kata benda yang berakhirannya adalah vokal, seperti itu. Nah, kemudian untuk iyeyo dan yeyo sendiri kalau diakhiri dengan tanda tanya, berarti dia kalimatnya adalah kalimatnya adalah kalimat tanya. Kalau diakhiri tanda tanya berarti dia kalimat tanya, artinya apakah ya untuk yang informal. Kemudian kalau yang diakhiri titik berarti dia kalimatnya positif. Oke. Kalau yang kalimat negatifnya aniye, aniyeyo ya. Kalau yang formal kan tadi dia animnida. Kalau yang informal aniyeyo, seperti itu. Kemudian di sini kita lanjut ya, kalau kalimat sederhana untuk kata kerja ya. Jadi kita masuk ke kata kerja teman-teman ya. Kata kerja dan kata sifat. Oke. Untuk kata kerja yang bentuk formal ini ya, bentuk formal teman-teman. Itu akhirannya bunyinya adalah biepnika dan semnika. Ini ya. Jadi ada biepnika dan semnika. Oke. Untuk biepnika sendiri ya, biepnika dipakai untuk kata kerja atau kata sifat yang berakhirannya adalah vokal, teman-teman. Ya. Jadi kan ada biepnika dan semnika nih, ya. Biepnika dipakai untuk kata kerja yang berakhirannya adalah vokal. Kalau semnika untuk kata kerja yang berakhirannya adalah konsonan. Seperti itu. Ya, ini ya ada detailnya ya. Biepnika rumusnya adalah subjek tambah dengan partikel, kemudian tambah dengan kata kerja atau kata sifat, akhirannya biepnika. Jadi biepnika ini kita pakai yang kata kerja akhirannya adalah vokal dan ya berakhiran real. Oke. Jadi kalau kata kerja ada yang berakhirannya vokal dan real, ingat ya khusus real teman-teman, maka kita pakainya biepnika. Sini ya. Kemudian ada lagi bahwasanya realnya itu dihilangkan teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan nanti ada kata kerja akhirannya adalah real, misalkan yolda. Ya, itu kan yang dipakai hanya yol, teman-teman. Yol itu kan akhirannya real. Nah, itu kita pakainya tetap biepnika. Kenapa? Karena realnya nanti dihilangkan. Jadi kita hanya memakai io-nya saja, seperti itu. Detailnya nanti di bawah ada ya. Kemudian ada lagi yang kedua itu subjek tambah dengan partikel, kata kerja, kata sifat diakhiri dengan semnika. Ya. Untuk semnika berarti kan dia akhirannya adalah konsonan, teman-teman. Untuk artinya sama ya. Artinya apakah, teman-teman? Ya, biepnika dan semnika artinya apakah. Nah, jadi semnika ini dipakai untuk kata kerja, kata sifat yang berakhirannya adalah konsonan, seperti itu. Oke, contoh kalimat yang pertama ini ya. Kalimat pertama bunyinya adalah yolda. Ini kata dasarnya ya. Kata dasarnya yolda ini. Yolda di buku yolda nggak tulisannya? Atau beda di buku yang nomor pertama? Oke, ini yol. Yang pertama gada, Sam. Oh, pertama gada di buku. Kebalik. Oke. Berarti gada dulu ya di situ ya. Kita coba cut, saya tempel di sini. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi gada ya di buku. Gada ini teman-teman ya. Gada itu semua yang berakhiran. Gada itu artinya pergi ya, teman-teman. Gada itu artinya pergi. Nah, semua yang berakhiran da ini tuh semuanya dihilangkan karena ini hanya kata dasarnya saja. Ya. Jadi kita hanya memakai ga-nya saja. Oke? Kita pakai ga di sini. Ga itu akhirannya adalah vokal A. Kalau kita akhirannya vokal, berarti pakainya apa pasangannya untuk kalimat tanya? Pakainya adalah yang biepnika seperti ini. Kalau kita gabung di sini, berarti gimana jadinya? Jadi gamnika kayak gini. Kemudian akhirannya seperti ini ya. Terus tanda tanya. Gamnika. Artinya apa? Gamnika itu biepnika itu apakah, teman-teman? Jadi kalau gamnika berarti apakah pergi, seperti itu ya. Kalau kita artikan ini jadinya apakah pergi. Ini kan kalimat kata kerja ya, teman-teman. Kata kerja kalau kita bikin kalimat tanya berarti jadinya gamnika untuk bentuk
formal seperti itu. Ya. Kemudian di sini ya, tadi kan di atas untuk yang bentuk formal yang biop nikah itu kan bahwasanya kalau yang akhirannya real, ini kan akhirannya real, yolda ya. Yolda itu kan akhirannya real. Ya. Kalau yang akhirannya real, kita hilangkan realnya, teman-teman. Jadi kita hanya ngambil dari yol, kita ambil hanya yo saja. Kata dasarnya yolda, kan danya tidak dipakai ya. Karena yol akhirannya adalah real, maka kita pakai yang yo saja seperti itu. Ya. Yo, kemudian diakhiri dengan biop nih, biop nikah. Jadi kalau kita gabung gimana, Sam? Kalau kita gabung menjadi yom nikah seperti itu ya. Jadi gabungannya menjadi yom nikah seperti ini. Yom nikah artinya apa? Berarti yolda ini artinya membuka, teman-teman ya. Kalau yom nikah berarti artinya apakah membuka seperti itu. Apakah membuka? Ya. Jadi dipahami, teman-teman? Bisa ya? Selanjutnya yang ini ya. Ini kan ada tulisannya ilta ya, teman-teman. Ilta artinya adalah membaca ini. Ya. Karena ilta itu akhirannya adalah konsonan giak ya. Jadi kita hanya pakai yang ilek ini, teman-teman. Ini kan huruf terakhirnya adalah konsonan giak. Maka dari itu kita pakainya yang semnika ini. Jadi kalau kita tulis berarti semnika. Kemudian yang ini kita taruh ya. Seperti ini. Oke. Semnika apakah membaca seperti itu. Jadi il itu artinya membaca, yom dari kata yolda artinya membuka, gada ya artinya adalah pergi. Akhirannya yang nikah itu berarti dia apakah. Ingat ya, kalau yang akhirnya nikah itu dia apakah, teman-teman. Kalau yang nida berarti dia adalah seperti itu. Oke. Yang terakhir nih yang bawah gimana nih berarti? Ini ada jobta. Jobta itu artinya melipat ya. Kita ambil hanya jobnya saja, teman-teman. Oke. Kita ambil jobnya saja. Kemudian di situ kan ada ini ya. Ada pasangannya. Berarti pakainya apa? Pakai biop nikah atau semnikah? Karena job akhirannya adalah konsonan biop, maka kita pakainya yang semnikah. Jadi kita pakainya adalah job semnikah seperti ini. Job dan akhirannya semnikah begini. Aduh, salah ya. Oke, seperti ini. Silakan diisi ya. Di buku sudah ada isinya belum ya? Yang ini. Sudah ada isinya belum di buku? Ada yang Sudah, udah, ada yang belum. Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, silakan yang belum diisi ya. Kan ada yang kosong berarti ya. Oke, Yorobun seperti itu. Kemudian ini ya, ada contoh kalimat, silakan dibantu translate, teman-teman. Ya, saya coba ini ya. Opa itu apa artinya? Opa itu kakak. Ya, silakan Anda isi, teman-teman ya. Ini saya beri waktu nanti sekitar 4 menit untuk mengisi. 5 menit ya, ada 4 menit bener. Ada 4 soal. Opa itu artinya kakak laki-laki ya. Gada itu kan pergi. Kemudian ada akhirannya biop nikah. Nanti apa ya? Gada itu artinya pergi, teman-teman. Nomor 2, dongseng. Dongseng itu adik. Ini umum ya, bisa adik laki-laki, adik perempuan. Kemudian mok itu artinya makan. Silakan diisi ya. Ya, kemudian emsik ya. Emsik itu artinya makanan ya. Itu kata tunjuk. Silakan diisi. Kemudian masjid, ini enak artinya ya. Ini dari kata masyita ya, Robun. Artinya enak. Silakan diisi. Kemudian hangguko bahasa Korea. Oryopta itu sulit ya. Silakan. Oryopta itu artinya sulit. Oke. Opa kakak laki-laki, gada itu pergi, dongseng adik, mokta makan, kemudian emsik makanan,
Masyid ini ya, masyid dari kata masyita ya Robun, artinya enak. Hangguko bahasa Korea, Oryok itu sulit. Silakan. Saya beri waktu 4 menit ya untuk mengisi. Silakan teman-teman di translate ya. Detik masih enter.
Sudah, Yorobun? Sudah belum? Sudah. Sudah ya. Oke, kalau sudah Mas Nortan, silakan Mas Nortan diartikan. Nomor 1 dibaca kalimatnya. Itu bukannya udah. Kalau di buku sudah. Oh, di buku sudah. Iya, yang nomor Baca, 1. nanti kita lanjut nomor 2 ya, Mas. Silakan Mas Nortan baca dulu. Dongsenan mau ke semingka. Nomor 1 dong, Seng. Oh, 1 dulu. yang kalau yang nomor 1 opanan gak menikah itu udah ada jawabannya di buku. Apa jawabannya di buku? Apakah kakak pergi? Apakah kakak pergi? Oke, sebentar ya. Apakah kakak pergi? Seperti ini, teman-teman. Betul ya? Apakah kakak pergi? Seperti ini, betul. Kemudian nomor 2, Mas Nortan, gimana berarti? Dongsenan mau ke semingka. Berarti? Apakah adik makan? Oke, ya Anda boleh artikan dari belakang sini. Apakah adik makan juga boleh, atau diartikan dari depan. Adik, apakah makan? Seperti itu juga boleh ya. Seperti ini ya, Mas Nortan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, teman-teman ya. Nomor 3 nih. Saya minta tolong Kamaya, Kariska ya dibaca. Nomor 3 Sam. Gimana? Dibaca. Sigen masih Sigen. Kemudian Sigen masih semika. Masih Mika. Ya, artinya apa? Apakah makanan Makanan enak? Enak, ada yang kurang loh. Ini belum. Yang I diartikan apa? Di buku ada I-nya nggak ya, Yorobun? Oh iya, ada sih Sam. Ada ya, berarti apakah makanan? I artinya? Itu. Ini. Oh, ini. Nah, apakah makanan ini masyita? Itu masih semika ya, jadi kata masyita artinya enak. Seperti ini. Atau kalau kita artikan dari depan, makanan ini apakah enak, itu juga boleh, teman-teman ya. Apakah makanan ini enak? Seperti itu. Terima kasih Kariska. Ya. Selanjutnya, Mas Faras, dibaca Mas Faras kalimat Koreanya. Yang nomor 4 ya, Sam? Ya, betul. Hanggugoga Orem semnik. Oryop. Ini oryop ya. Real, yo, dan biep. Berarti oryop. Oryop semnika. Ya, oryop semnika. Gimana artinya berarti? Apakah bahasa Korea sulit? Oke. Bahasa Korea sulit seperti ini. Sulit nggak? Bahasa Korea. Lumayan, Sam. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk jawabannya. Bisa ya mentranslate ya. Paling nanti tinggal hafalan kosakata sebetulnya ya. Yang penting di sini kita ajarkan untuk gimana sih caranya untuk mentranslate, urutannya gimana, seperti itu ya. Ya tadi di atas ini Hangguko ga oryop semnika ya, apakah bahasa Korea sulit atau bahasa Korea apakah sulit, itu juga boleh. Bebas ya. Yang penting kalimatnya jadi kompleks atau Anda paham dengan kalimatnya, seperti itu. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke kalimat positif ya. Jadi di sini tadi kan ada yang namanya kalimat tanya yang atas ya, yang akhirannya biep nikah dan semnikah ini, teman-teman. Artinya itu dia kalimat tanya. Apakah ya artinya. Kemudian ada kalimat positif, teman-teman ya, dalam bentuk formal untuk kata kerja. Ya, bunyinya apa? Bunyinya biep nida dan semnida. Penjelasannya sama dengan yang atas ya, bahwasanya untuk yang biep nida berarti dipakai akhiran dari kata kerja atau kata sifatnya adalah vokal. Ya. Kalau yang semnida berarti akhiran dari kata kerja dan kata sifatnya adalah konsonan. Seperti itu. Oke. Jadi ingat, kalau akhirannya nikah ya, semnika, biep nikah itu adalah artinya kalimat tanya atau apakah. Ya. Kalau yang nida nih, biep nida dan semnida berarti artinya kalimat positif atau adalah. Seperti itu. Ingat-ingat ya. Nikah kalimat tanya, kalau nida kalimat positif. Kalau kalimat positif berarti kan artinya adalah, teman-teman. Ya, untuk penjelasannya sama. Kalau yang biep nida berarti dipakai untuk kata kerja kata sifat yang berakhirannya adalah vokal.
Kalau yang semnida berarti kata kerja kata sifat yang berakhirnya adalah konsonan seperti itu. Ya, contoh ini ya, ada contoh teman-teman. Ada gada. Gada kita ambil hanya ga saja, teman-teman ya. Ega pakainya yang biep nida. Berarti gamnida, teman-teman ya. Gamnida seperti ini. Kenapa pakai gamnida? Karena gamnida ini ya. Kenapa pakainya yang biep nida? Karena ga akhirannya adalah vokal A. Seperti ini ya. Kemudian ada lagi yolda ya, sama dengan yang atas teman-teman. Bahwasanya kalau akhirannya adalah real seperti ini, yol ya, kita ngambil hanya yo-nya saja. Jadi realnya itu dihilangkan. Kayak gitu ya. Kemudian berarti kan kita hanya yo, kalau yo kan berarti pakainya yang biep nida. Jadi kita penulisannya menjadi yomnida. Seperti ini. Yomnida. Oke, begitu ya, teman-teman. Kemudian di sini ada lagi job ya, jobta kata dasarnya. Kemudian kalau kita ambil untuk kata ininya berarti adalah job. Job artinya adalah lipat, teman-teman. Ya. Job artinya lipat. Berarti kalau job ditambah dengan job kan akhirnya adalah konsonan, berarti kita pakainya adalah yang semnida seperti ini ya. Bagi yang berakhirannya konsonan, kita pakainya adalah yang semnida seperti itu. Oke, job semnida seperti ini ya. Seperti ini penjelasannya, oke. Kemudian ada lagi il ya. Il juga sama, akhirannya adalah giak ya, konsonan giak. Berarti kita pakainya yang semnida. Oke. Nah, di sini ada semnida. Semnida itu kan diartikan adalah, teman-teman ya. Nanti Anda boleh mengartikan adalah atau boleh juga tidak diartikan. Ya, kalau kalimat positif biasanya di kata kerja itu tidak diartikan. Jadi langsung diartiin ke kata kerjanya aja kayak gitu. Contohnya ini job semnida adalah melipat. Atau Anda artikan melipat saja boleh. Ya. Gamnida adalah pergi atau bisa diartikan pergi saja boleh. Seperti itu ya. Jadi yang penting untuk biep nida dan semnida itu fungsinya adalah menegaskan bahwa ini adalah kalimat positif. Kayak gitu ya teman-teman. Biep nida dan semnida. Ini il semnida, il itu membaca. Berarti kalau il semnida artinya adalah membaca atau diartikan membaca saja boleh. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada contoh lagi teman-teman ya. Jo sarami, orang itu jauh ya. Saram itu orang, i berarti partikel subjek. Kita artikan pertama ke sini ya. Orang itu jauh, ya Rebun. Jo kan itu jauh. Sinjol lamnida ya. Adalah, biep nida kan adalah ya. Sinjol itu artinya ramah teman-teman maknanya. Jadi orang itu jauh adalah ramah atau orang itu jauh ramah ya. Jadi untuk adalahnya itu tidak perlu dituliskan. Kayak gitu, oke? Cinjol hamnida artinya ramah ya. Cinjol hada tuh ramah, teman-teman. Orang itu jauh ramah. Jadi orang itu jauh adalah ramah. Itu boleh ditulis tapi sebaiknya langsung ya. Jadi adalahnya tidak perlu ditulis. Oke? Lanjut nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 silahkan dibantu isi ya. Contoh nomor 1 ini kimchi yo kimchi ya, teman-teman. Map itu dari kata mepta artinya pedas ya, Rebun. Silahkan diisi ya. Mewo. Ya, mewo, mepta. Silahkan diisi. Kimchi, map itu pedas. Kemudian yogi kan kata tunjuk tempat. Oh, ini gabang dulu ya, sorry. Gabang itu tas. Bisa ini mahal. Ya, dari kata bisada artinya mahal. Silahkan diisi ya, ditranslate. Kimchi, map itu pedas. Kemudian yogi kata tunjuk tempat, Anda harus ingat teman-teman. Cupta artinya adalah dingin. Ya, silahkan diisi. 1 sampai dengan 4. Waktunya ini hanya 3 menit teman-teman. Silahkan.
Oke, sudah belum? Sudah. Sudah ya. Tadi nyampe siapa ya? Tadi nyampe Mas Faras ya? Mas Faras sudah belum tadi ya? Sudah, Sam. Terakhir Sudah tadi ya? saya, Sam. Oke, berarti Mas Ansori ya. Silakan Mas Ansori dibaca ini nomor 2. Ya, ya. Ya, ya. Gebangi, Gegabangi. Ya. Gegabangi, Iya, betul. bisa, Kemudian bisa semnika, bisa semnida ya. bisa semnika, ya. Hmm. Semnika. Ya. Ini ada yang kelebihan ya. Kelebihan ini harusnya bisa. Bisa. Ini harusnya. Bisa. Ini. Bisa semnida. Kayak gini ya. Bisa semnida. Artinya Ya. apa Mas Ansori? Ya, dekat, apa lagi itu bayang tuh. Gimana artinya? Tas bang ya? Tas. Tas. Hmm. Oh, tas ini dekat. Oke, ini ya. Kesini dulu berarti. Tas. Ya. Itu. Ge kan artinya itu ya. Ya. Tas itu. Kemudian bisa semnida ya. Semnida kan adalah. Itu Bisa ada adalah mahal. Berarti. Ya. Gimana? Tas itu adalah dekat. Adalah Tas dekat. Iya, gitu ya. Bukan ya. Gini caranya. Ya. Gegabangi bisa semnida. Kita cari dulu partikel subjeknya. Partikel subjeknya kan ini ya. I. Ingat ada 5. Ada I, en, nen, ga, keso. Pilih salah satu nanti ya. Dicari yang partikelnya mana. Partikel subjeknya. Ini ada I. Berarti diartikan ke sini. Gabang itu tas. Berarti ada ge kata tunjuk itu. Tas itu. Kemudian ke belakang. Bisa semnida. Bisa ada tuh artinya mahal. Jadi tas itu mahal. Mahal. Ya. Yang semnida kan adalah mahal, tidak perlu ditulis adalahnya ya. Jadi langsung tas itu mahal. Oke. Itu mahal. Ya. Itu. Selanjutnya Mas Bayu silakan. Mas Bayu dibaca soalnya ya, silakan. I kimchinen. I kimchinen, kemudian nih Mesepnida. Map semnida. Ya, map semnida. Artinya apa Mas Bayu? Kimchi ini pedas. Kimchi ini betul pedas. Map itu artinya pedas. Kayak gini ya teman-teman. Jadi kimchinan map semnida. Kimchi ini pedas. Terima kasih Mas Bayu. Kimchi ini yang kita ngartinya dari sini dulu. Ini kan ada partikel nen, berarti kita artikan ke depan. Kimchi ada kata tunjuk i artinya ini, berarti kimchi ini map itu pedas ya. Seperti itu. Jadi kimchi ini pedas. Oke. Selanjutnya ada Mas Ade ya. Silakan Mas Ade dibaca. Yoginen cup semnida. Oke. Artinya apa Mas Ade? Artinya di sini dingin. Di sini dingin, betul ya teman-teman, seperti ini. Yogi itu artinya di sini. Dia ada nen, berarti partikel subjek. Artinya yogi itu subjek teman-teman. Kita artikan pertama, ya. Di sini cup semnida adalah dingin ya. Semnida kan adalah. Biepnida, semnida itu artinya adalah. Sini kita artikan langsung cupta artinya dingin ya. Di sini dingin, langsung seperti itu saja. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa ya, bisa dipahami ya untuk penjelasannya. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Nomor 2 Sam, untuk kosakata ya bisa ada itu ada biipnya atau bisa ada aja? Kan kata dasarnya itu bisada ya. Tapi danya kan dihilangkan ya. Harusnya nggak ada biipnya Mas. Itu kayaknya saya tipe deh. Di buku ada biipnya. Ya berarti ini iya ada biipnya. Berarti ini pakai biip nida gitu, bukan semnida atau gimana? Iya,
Bisamnida gitu ya. Iya, bisa nida atau gimana? Benar-benar. Iya benar-benar ya. Bisamnida, bisamnida. Iya benar-benar. Berarti kita perubahannya menjadi bisamnida kayak gini ya. Ya terima kasih koreksinya ya. Oke. Oh, Sangfiat ya. Bisamnida kayak gini ya. Iya, Sam. Oke, terima kasih. Oh, berarti saya kemarin salah tambahan di sini ya. Ada semnya double jadi. Yang betul seperti ini ya, teman-teman, untuk tulisannya. Mohon maaf ya. Terima kasih Mas Nortan sudah mengkoreksi. Oke, ada lagi teman-teman yang merasa belum jelas untuk ini bab 3 ini tentang kalimat formal ya. Formal untuk kata kerja, teman-teman. Kan formal itu kan ada yang kata benda dan kata kerja kayak gitu. Kalau yang kata benda kemarin ada 3 ya. Semnika, semnida, dan animnida. Oke, kalau yang formal dalam kata kerja ada biepnida, biepnika, nah gitu. Kemudian ada lagi semnika dan semnida. Ya, pokoknya kalau untuk formal itu akhirannya adalah nika, nida, kayak gitu. Kalau yang nika dan nida itu kan dia bisa disimpulkan bahwa ini kalimatnya adalah formal seperti itu. Yang kalau informal berarti dia ini ya, untuk kata benda itu kan tadi iyeyo, yeyo. Kemudian kalau yang negatifnya aniyeyo seperti itu. Ya. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Cukup ya? Cukup jelas ya? Baik, kalau cukup jelas, ini ada tugas untuk Anda teman-teman. Ada 5 ya. Nomor 1, ibu memasak. Ibu memasak sepertinya sudah ada jawabannya ya? Atau belum di buku? Sudah ya? Sudah ada isinya belum di buku teman-teman? Sudah. Sudah, ya? Sam. Saya coba jelaskan dulu nomor 1. Ibu memasak. Kita coba dibuat untuk kalimat formal, kata kerja ya. Kalimat tanyanya dulu nih. Ya. Ibu berarti apa? Subjeknya adalah ibu, omoni, teman-teman. Kita tuliskan omoni subjeknya. Tempel di sini. Omoni, terus partikelnya apa? Partikel subjeknya. Karena akhirannya adalah vokal i, berarti pakainya nen ya. Ingat-ingat teman-teman. Bisa nen, bisa ga. Ya. Omoninen, kita usahakan pakai yang nen dulu, nen atau en dulu. Omoninen, kemudian yorihada ya. Yorihada, danya itu selalu dihilangkan. Oke? Jadi kita hanya pakai yoriha saja. Nah, yoriha, ini Ctrl C, kita copy. Yoriha. Nah, kira-kira kalau yoriha, kalau kalimat tanyanya, pakainya apa? Pakainya adalah yang biep nih. Biep nikah, berarti yori ham ni kayak gini, ham nikah ya. Seperti ini, teman-teman. Kenapa pakainya yang biep nikah, Sam? Karena yoriha, ingat-ingat ya. Yoriha akhirannya adalah vokal A ini, teman-teman. Ya, kita kan pakai hanya yoriha. Yang A ya yoriha ini akhirannya adalah vokal A. Kalau akhirannya vokal, berarti kita pakainya yang biep nih. Ini ya, biep di akhir terus nikah akhirannya. Itu untuk kalimat tanya. Ya. Kalau kalimat positifnya gimana, Sam? Berarti kalimat positifnya adalah omoninen yori hamnida. Seperti itu ya. Jadi hanya diganti akhirannya saja. Jadi nida seperti ini. Ya, akhirannya titik, teman-teman. Seperti ini, yori hamnida. Mudah ya. Silakan nanti untuk tugas Anda kita kerjakan besok ya. Kita lanjutkan besok, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Ini ada sekitar 4 ya. Mudah kok. Tidak sulit. Kayak gitu ya untuk penjelasannya. Jadi ibu memasak. Berarti subjeknya adalah ibu. Memasak itu kata kerjanya. Kata kerja selalu penempatannya di belakang. Kemudian adik naik. Nah ini ya nomor 2 agak berbeda teman-teman dengan yang di buku. Kayaknya ada kekurangan saya. Adik naik sepeda. Kalau di buku tulisannya apa? Adik bersepeda. Adik bersepeda. Oke. Sebetulnya sama ya. Adik naik sepeda atau adik bersepeda itu kita coba ganti pakai adik naik sepeda ya, teman-teman. Di buku Anda silakan diganti jadi adik naik sepeda. Oke. Adik bahasa Koreanya adalah dongseng. Ini ya. Kemudian di sini ada lagi kalimat naik sepeda ya. Sepeda itu jajongo, teman-teman, ya. Kemudian di sini kan kalimatnya naik sepeda, jadi kita bikin langsung naik sepeda itu kalimat Koreanya adalah jajon gorel tada.
tada itu artinya naik ya. Nah, nanti danya dihilangkan. Kalau yang rel jangan dihilangkan ya, karena dia adalah partikel objek. Oke? Jadi rel ini adalah partikel objek, tetap ditulis teman-teman ya. Jajon gorel tada, nanti danya dihilangkan. Jadi tidak perlu ditulis ya. Nah, si tadanya ini nanti yang berubah. Untuk kalimat tanya jadi apa, kalimat positif jadi apa, seperti itu. Oke? Bisa dipahami ya untuk nomor 2. Kemudian nomor 3, nenek membaca ya. Nenek itu bahasa Koreanya harmoni ini ya. Harmoni ya, harmoni. Kemudian membaca yang umum adalah doksoada. Sama nggak dengan di buku? Sama ya. Sama nggak teman-teman yang di buku? Sama, tinggal Sama ya. kurang hadanya. Oke. Oh, di buku hanya dokso saja? Iya. Oke, silakan ditambahi doksoada seperti ini ya. Nanti danya dihilangkan atau danya itu tidak perlu ditulis. Ya. Kemudian nomor 4, makanan ini pedas. Makanan adalah 음식. Ya. Kemudian pedas itu mepta ini teman-teman ya, mepta atau mewo. Mewo itu berarti informalnya seperti itu. Mepta itu artinya pedas. Ya, silakan nanti Anda rubah. Jadi danya ini nanti Anda hilangkan juga ya. Tidak perlu dipakai, Anda pakai hanya mapnya saja. Kemudian ayah pergi memancing ya. Ayah itu artinya bahasa Koreanya adalah aboji, kemudian pergi gada, memancing itu naksi ya. Di sini nanti penulisannya adalah ayah dulu, kemudian memancing, baru nanti pergi. Jadi perginya itu selalu di belakang teman-teman ya. Naksinya kita pakai rel ya. Ini tambahin silakan. Nah, seperti ini. Silakan ya. Tambahin sebagai naksinya adalah objek. Naksi itu artinya memancing, teman-teman. Silakan diisi ya. Nah, seperti itu untuk penjelasan mengerjakan soalnya ya. Ada 5, teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan. Perbedaan tokso sama ikta itu apa, Mas? Kalau dokso itu membaca untuk umum ya. Umum tuh maksudnya kamu membaca di rumah. Kalau ilta biasanya membacanya itu konteksnya kayak belajar gitu loh. Yang saya pahami sih gitu. Gitu ya. Ada ilta, ada dokso, ada seperti itu. Ada lagi? Cukup jelas untuk tugasnya? Jelas ya, teman-teman? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup jelas, teman-teman. Jadi itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Silakan nanti dikerjakan ini. Ya, besok kita langsung pembahasan dan melanjutkan tentang apa nih? Bentuk informal ini ya, perubahan informal. Banyak nanti informal itu ya. Seperti itu ya. Kalau tadi kan kata kerja yang bentuknya formal, kemudian besok kita akan mengerjakan ini sama masuk kata kerja yang berubah menjadi informal seperti itu. Oke? Saya tanya sekali lagi, ada pertanyaan sebelum kita tutup, teman-teman? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir tepat waktu. Silakan bisa dikerjakan tugasnya. Kita jumpa lagi besok malam ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kita, teman-teman. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.